Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita belajar pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ananda, ini adalah pertemuan pertama untuk pelajaran ini. Maka perkenankan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Menik Remenesari. Ibu mengajar biologi, tapi pada tahun pelajaran ini Ibu diamanai, ditugasi juga selain mengajar biologi juga mengajar prakarya dan kewirausahaan kelas 10.1 dan kelas 10.2. Ibu mengajar biologi di kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, 12 IPA 1 dan 12 IPA 2. Ibu tinggal di Gunjen Taman Tirto Kasihan Bantul. Ibu sudah mengajar di SMA Negeri 1 Yogyakarta sejak tahun 2010. Ananda, sebelum nanti kita belajar lebih jauh mengenai prakarya dan kewirausahaan, marilah kita simak. Ada beberapa gambar, ada beberapa tayangan yang ada di layar. Marilah kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama itu adalah gambar dari pot tanaman. Pot tanaman yang berasal dari botol mineral, botol air mineral yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi pot tanaman yang unik dan cantik. Kemudian yang kedua, Ananda, itu ada gambar bunga hias. Bunga hias. Kemudian sebelahnya itu ada gambar dari gantungan kunci. Nah, bunga hias dan gantungan kunci ini berasal dari kain perca. Tayangan yang ketiga, Ananda, gambar yang ketiga itu adalah produk dari salah satu pengolahan makanan kering, yaitu keripik bayam. Terakhir, Ananda, itu ada produk pengolahan buah, yaitu berupa selai buah-buahan. Nah, Ananda tentunya dari tayangan gambar-gambar itu menebak itu apa sih sebenarnya, kan gitu ya. Nah, dari contoh-contoh tersebut, Ibu yakin kalian sudah paham itu adalah contoh dari beberapa prakarya. Nah, Ananda sekarang dari tayangan itu Ibu tanya nih, apa itu prakarya? Prakarya itu berasal dari kata pra dan karya. Pra itu artinya sebelum, karya itu artinya hasil kerja. Jadi prakarya itu didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi. Atau prakarya itu adalah merupakan bentuk kasar atau bentuk dasar dari suatu karya. Prakarya ini belum mempunyai target pemasaran, sehingga belum ada pengguna atau konsumennya. Ananda tentunya setelah lulus nanti dari SMA Negeri 1, Ananda punya cita-cita. Sebagian besar tentunya pengen kuliah, tapi gak sedikit juga yang memutuskan kuliah sambil jadi pegawai, atau yang memutuskan kuliah sambil menjadi wirausahawan, atau menjadi karyawan sambil berwirausaha. Nah, itu adalah alternatif pilihan dari kalian yang Ananda bisa pilih. Nah, yang harus dicermati, yang harus kita pahami, adanya fenomena, adanya kenyataan bahwasanya untuk memajukan perekonomian, untuk memajukan kesejahteraan suatu negara, itu butuh wirausaha, terutama wirausaha yang inovatif. 2% dari jumlah penduduk. 2% dari jumlah penduduk itu harus wirausaha ketika untuk meningkatkan kemajuan perekonomian dan kesejahteraan dari suatu negara. Tapi kenyataannya di Indonesia baru ada 0,18% wirausahawan yang inovatif dari jumlah penduduk. Nah, ini peluang Ananda, peluang kita sebagai generasi muda untuk bisa memajukan negara kita yang tercinta ini. Ananda, nah sekarang ketika kita tadi sudah belajar prakarya, sekarang kita akan belajar mengenai definisi wirausaha. Wirausaha itu dari kata wira, artinya pejuang utama, gagah berani, luhur, teladan, dan jujur. Kemudian usaha itu adalah kegiatan produktif. Sehingga wirausaha itu apa? Orang yang pandai, orang yang berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan serta memasarkannya. Ananda, nah, kewirausahaan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu entrepreneurship. Kewirausahaan itu adalah semangat, kewirausahaan itu adalah sikap, perilaku, dan kemampuan seorang dalam menangani usaha.
atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ananda, di tayangan itu ada link-link YouTube. Nah, Ananda bisa belajar kiat sukses di sini, bisa belajar bagaimana memulai suatu usaha. Dari ketiga link YouTube itu ada kiat sukses dari seorang yang bergerak di bidang frozen food. Kemudian ada juga yang link kedua itu seorang yang dengan tekun telaten dari awal, dari nol sehingga usahanya sukses, yaitu usaha dalam bidang keripik singkong. Yang ketiga itu yang lagi marak ya Ananda, yaitu seorang pengusaha yang sukses dalam bidang ayam geprek. Nah, Ananda nanti bisa pilih salah satu link itu, kemudian ditulis di kertas ya Ananda, tulis di kertas mengenai hal yang Ananda telah simak di tayangan YouTube yang Ananda sudah pilih, bagaimana mereka memulai usaha, bagaimana tips sukses mereka sehingga menjadi seorang wirausaha yang sukses. Setelah ditulis nanti dikirim di classroom Ibu ya Ananda. Kemudian untuk diskusinya nanti kita lanjutkan di classroom. Terima kasih Ananda. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.